persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan luar biasa. Bapak Saudara yang mengikuti siaran online, mari kita siapkan hati kita. Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room, biarlah kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita minta biarlah Tuhan hadir di menara doa kita bersama-sama pada hari ini. Mari kita siapkan hati, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa Bapak Saudara. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Mari bawa kami Roh Kudus di dalam doa, pujian dan penyembahan. Biarlah ya Tuhan Engkau jamah kami ya Tuhan. Engkau penuhi kami ya Tuhan Yesus dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami minta kuasa-Mu bekerja buat kami. Kami yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan secara khusus ya Tuhan. Kami punya masalah beban apapun ya Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru yang Kau berikan buat kami. Berkati ya Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara. Ini doa kami Tuhan, haleluya. Makasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Sembah Dia, oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari dari awal katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan,
hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan. Hanya itu kerinduanku ya Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku ya Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan. Mari datang sembah Dia Bapak Saudara. Tuhan, biarlah hidup kami selalu mau menyenangkan Tuhan. Ajari kami Roh Kudus setiap hari untuk kami selalu berkatakan hal-hal yang menyenangkan isi hati-Mu. Biarlah ya Tuhan, berikan kami ya Tuhan hati yang selalu berpaut dengan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari sembah Dia. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku ya Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Ya Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Hanya itu kerinduan. Mari bawa hidupmu kepada Tuhan. Kita datang sembah Tuhan. Ajari kami
setiap hari Tuhan. Biarlah kami hidup bergantung kepadamu ya Tuhan. Biarlah setiap jalan kami berkenan, setiap jalan kami Tuhan Engkau tuntun kami, bawa kami Yesus Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, Yesus Tuhan. Kaulah hidup kami, Kaulah Tuhan, Yesus. Biarlah setiap jejak langkah kami selalu ya Tuhan menyenangkan isi hati-Mu. Ajari kami Roh Kudus, sebagaimana kami memiliki iman seperti Henok ya Tuhan. Bawa kami Tuhan bergaul intim dengan-Mu. Haleluya ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan, ya Yesus Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana ya Tuhan bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari lebih lagi, oh, ku nyanyi Hosana, oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari dari awal katakan, ujilah aku ya Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta ya Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin
selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Sembah Dia, ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Dari awal katakan, pujilah Aku ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari sembah Dia, ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi, ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Dengan imanmu katakan, menjadi seperti Kau Yesus. Haleluya. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam
sekali lagi katakan menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mari dari awal katakan, yang kurindukan, yang kurindukan hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku, yang kudambakan, yang kudambakan, menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Sembah Dia, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Sembah Dia, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami semuanya tundukkan hati kami. Kami sujud di kaki-Mu ya Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Sungguh kami mencintai-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang baik. Engkau yang Tuhan yang mengasihi kami. Kami rindu Tuhan, Engkau bawa kami makin dekat dengan Tuhan. Bawa hati kami melekat dengan pikiran kami selalu memikirkan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, setiap keputusan yang kami ambil, setiap perkataan ya Tuhan yang keluar dari mulut kami, setiap keputusan ya Tuhan, setiap tindakan, biarlah ya Tuhan tolong kami. Semuanya semata-mata untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, hidup kami bisa menyenangkan hati-Mu. Percaya pada Tuhan, percaya kepada Tuhan yang mengasihi kami, bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat setiap kami. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Ya Tuhan, urapi kami dengan roh iman ya Tuhan. Urapi kami dengan roh iman ya Tuhan. Sehingga kami bisa memiliki buah iman ya Tuhan, karunia iman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Aku berdoa, berikan iman buat setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit. Iman untuk disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Jadi dalam beberapa hari belakangan ini kita bahas tentang pahlawan-pahlawan iman yang ada di Ibrani pasal 11. Kita sudah belajar tentang iman Habel. Ya, di situ dijelaskan bahwa kita sudah bahas karena iman Habel diberikan kemampuan untuk bisa membawa persembahan, pakai bahasa istilah yang ininya yang tepatnya more excellent sacrifice, dia bilang.
membawa persembahan yang jauh lebih excellent, lebih bagus, lebih baik, saudaraku, ya kan? Ya, di situ itu kan daripada hak Kain, saudara. Saya berpikir bahwa saya percaya sebagai orang Kristen, satu yang harus saudara dan saya selalu jaga, ya kan, pelihara, yaitu apa? Iman. Bukan cuman kita jaga, kita pelihara, iman ini harus di apa? Dibesarkan. Katakan amin. Diperbesar. Nah, saya melihat saudara, kalau kita memperbesar iman, mulai dari patokan kita itu iman Habel. Ya, saudara, membawa persembahan yang lebih baik. Kita gak mau bandingin dari orang lain, tapi kita mau bawa persembahan yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, dari sebelumnya. Dalam hal waktu kah, hati kah, pikiran kah, tenaga kah, bahkan uang. Coba saudara mulai sampai dalam itu, ya kan, minta iman Habel. Saudara, ini yang akan membuat Tuhan berkenan kepada kita. Katakan amin. Kita belajar iman Yusuf. Iman Yusuf adalah iman yang apa, saudara? Iman yang memberikan kemampuan untuk seseorang bisa melihat, saudaraku, ya kan, melampaui beberapa generasi. Ya, artinya apa, saudaraku, ya? Bahwa dia punya iman bahwa walaupun Mesir telah memberikan segala yang baik kepada Yusuf, kekuasaan, kekayaan, keluarga, kemewahan, tapi dia berpesan sampai minta bersumpah kepada orang-orang Israel supaya jangan kubur aku di tanah Mesir kalau aku mati. Ya, biarlah disimpan saja dulu mayatnya sampai tulang-tulangnya, nanti kalau Tuhan bawa kamu, Tuhan pasti bermurah hati sama engkau, ya kan, kebaikannya, bawa kamu ke tanah perjanjian, kubur aku di sana. Saudara, ini hal yang luar biasa, ya kan, bahwa itulah impian. Nah, hari ini kita bahas tentang iman Henok. Iman Henok. Yuk kita akan baca sama-sama iman Henok. Iman yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara mau gak menyenangkan hati Tuhan? Amin. Kita akan baca sama-sama ya. Ibrani 11 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Karena iman Henok terangkat. Supaya, baca yang keras ya kan. Ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Perhatikan kata-kata ini sudah. Sebelum ia terangkat, ia memperoleh apa? Kesaksian bahwa ia berkenan. Sebelum dia terangkat, dia sudah dapat kesaksian, sudah dapat upahnya bahwa ia berkenan kepada Allah. Saya berdoa, ya kan, kita semuanya bisa memiliki iman jenis Henok. Katakan amin. Bukan hanya terangkat, tapi sebelum terangkat, saudara, kita tuh seperti kayak dapat kenyataan, kesan. Ini Tuhan berkenan sama hidup kita. Ya saudara, ini penting. Terus ayat yang ke-6 katakan apa? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Katakan amin. Nah, Henok ini salah satu tokoh yang unik. Kenapa unik, saudara? Alkitab hanya mencatat sedikit tentang dirinya, saudaraku, ya kan? Ia tidak pernah diceritakan membelah laut seperti Musa, mengalahkan raksasa seperti Daud, atau membangun bahtera seperti Nuh. Tetapi ada satu hal yang mungkin langka, saudaraku, daripada mujizat. Apa, saudara? Alkitab katakan ia hidup menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 20, itu Adam hidup begini-begini, nanti siapa semua. Semua di akhir kata apa? Lalu ia mati. Lalu ia mati. Jadi ada sebuah frasa yang disebut berulang-ulang tentang tokoh-tokoh Alkitab dari Adam, saudaraku. Terus, saudaraku, yang ini lalu ia mati. Tapi uniknya, saudara, sini, ketika sampai kepada Henok, ya, polanya berubah. Polanya berubah. Baca Kejadian 5 ayat 24, saudara. Baca semua. 1, 2, 3. Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh, tidak ada kata lalu ia mati. Saudaraku, seolah-olah Tuhan mau bilang begini, saudaraku. Henok, kita udah berjalan bersama ratusan tahun, 300 tahun. Rumahku tuh sudah dekat.
Iya kan? Sudah lebih dekat daripada rumahmu. Mari kita pulang bersama. Hari ini saudara, saya ingin berikan paling tidak saudara ada beberapa pesan inti dari iman Henokh. Saya berdoa firman ini menjadi pokok doa kita semua. Jadi setiap dengar firman, jadikan itu sebagai pokok doa. Makanya perlu dicatat, perlu diketahui. Yang pertama saudara tentang iman Henokh. Perhatian, kita belajar apa? Tujuan tertinggi saudara dari iman bukan sekedar menerima berkat. Jadi gini saudara, kalau kita mau menerima mujizat kesembuhan, kita kan perlu minta iman untuk disembuhkan. Katakan amin. Jadi iman itulah yang membuat Tuhan berkenan dan memberikan sesuatu apa yang kita doakan dan minta. Saudara, itu tidak ada yang salah. Tapi itu bukan tujuan tertinggi dari iman. Tujuan tertinggi iman bukan sekedar menerima apa? Berkat. Tetapi hidup apa? Menyenangkan hati Tuhan. Jadi saya mau ulangi lagi saudara, kita harus tahu tentang iman ya. Iman itu ada dua sisi, saudara tahu ya. Pertama adalah nama sebut apa? Buah iman. Buah iman itu saudara, kalau ya kan buah iman itu selalu akan mengeluarkan karakter Kristus. Ya, yang menyebabkan hidup kita berkenan di hati Tuhan. Itu buah iman. Ya. Tetapi ada satu lagi yang namanya sisi lain, namanya saudara karunia iman. Karunia iman ini saudara, ya kan? Ya kalau misalnya buah iman mengeluarkan karakter Kristus, kalau karunia iman mengeluarkan kuasa Roh Kudus, otoritas Allah, ya kan? Untuk kita bisa melayani dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar, yang dahsyat, yang melampaui kekuatan kita melalui hidup kita. Katakan amin. Jadi karunia iman ini yang membuat seseorang dipakai Tuhan, dipercaya Tuhan untuk melakukan perbuatan besar. Mungkin kan menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, berkhotbah, membuat orang bertobat, menjadi percaya sama Tuhan Yesus, membangun gedung gereja, membangun sekolah, membangun apa? Itu perlu apa? Karunia iman. Saudara dapat, saudara katakan amin. Nah, sekarang kita akan lihat tentang iman Henokh. Kembali ke iman Henokh. Saudaraku, ya kan? Ya kan? Ibrani 11 ayat 5 dikatakan begini saudara. Ya kan? Ia memperoleh apa? Sebelum dia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus, ya kan? Tuhan berikan kita buah iman, karunia iman. Harusnya menuju kepada satu tujuan. Yaitu apa? Kita mendapatkan kesaksian. Saudara dan saya mendapatkan apa? Memperoleh apa? Kesaksian bahwa kita berkenan kepada Allah. Ya, tidak salah. Saya pakai saya tulis gini, tidak salah sebenarnya. Ya kan, orang mengejar pelayanan besar itu tidak salah. Ya, pengaruh yang besar, berkat yang besar, mujizat yang besar. Tetapi saudara, kita belajar dari Henokh hari ini. Tidak cukup dengan itu. Henokh mengejar sesuatu yang lebih besar dari semua itu. Menjadi seseorang yang berkenan di hati Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Nah jadi saudara, pada akhir kehidupan Kristen, saya tulis ini. Ya, kita harus terus bertanya. Saudara pernah kepikiran gak seperti saya berpikir gini. Kalau ada orang dipanggil sama Tuhan. Umurnya lebih muda dari kita. Saudara apa yang saudara pikir? Kalau kita mengerti tentang hal ini. Saudaraku. Pasti kita akan berpikir gini. Tuhan, kalau dia yang masih muda aja bisa dipanggil. Apalah aku yang lebih tua dari dia. Itu kan untuk nyadarin kita. Bukan kita mau ngatain. Ya kan? Kasiannya umurnya masih muda udah mati. Gak jaga makan sih. Banyak penyakitnya tuh. Kita gak mau kayak gitu. Setuju saudara? Katakan amin. Kita doakan jangan gak usah kayak gitu. Coba kita harus menyadarkan. Ada satu pertanyaan. Saudara. Pertanyaannya bukan berapa banyak yang saya sudah lakukan untuk Tuhan. Itu bukan. Tetapi apa saudara? Ini yang penting pertanyaannya. Apakah hidup saya
menyenangkan hati Tuhan? Ini pertanyaan setiap hari kita tanya. Saudara, ini semua pekerjaan bisa pekerjaan baik. Tapi apa itu menyenangkan hati Tuhan? Karena di Matius pasal 7, orang-orang yang aku tidak kenal kau, nyala kamu. Padahal yang dia buat itu adalah perbuatan baik loh saudara. Mengusir setan demi nama Yesus, betul tidak? Menyembuhkan orang sakit, segala macam. Dia selalu berseru terus nama-nama Tuhan. Tapi Tuhan tidak. Rupanya orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak berkenan di hati Tuhan. Makanya diusir. Saudara gak mungkin saudara biarkan orang yang gak berkenan di hati saudara. Ya kan harus jauh dari kita, betul gak? Kalau ini sama dengan Tuhan. Nah, sebelum ambil keputusan, coba tanya. Apakah keputusan ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah perkataan saya memuliakan Tuhan? Apakah cara saya menjalankan usaha, melayani, menyenangkan hati Tuhan? Apakah sikap saya kepada pasangan saya menyenangkan hati Tuhan? Kesuksesan terbesar bukanlah terkenal di muka bumi ini, tetapi dikenal di surga sebagai orang yang menyenangkan hati Allah. Setuju gak saudara? Katakan amin. Ini penting. Ini kita akan sampai gak tahu kapan. Saudara, kita sampai ini harus jadi doa kita. Iman Henok ngajarin kita tentang hal ini. Jadi pokok doa kita. Katakan amin. Gak usah pusing, dia si A begini, si B begini. Gak usah pusing, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah hubungan kita sama Tuhan. Pastikan kalau dia datang, dia menemukan iman di hati kita. Salah satunya yang dia temukan adalah iman Henok. Yang kedua adalah iman yang sejati adalah seorang yang hidup ya bersama Tuhan setiap hari. Ya. Kejadian 5 ayat 24 katakan Henok hidup bergaul. Saya pakai kata bergaul itu pakai nama Ibrani apa? Halak. Katakan halak. Ya, bukan halak hita, tapi halak itu. Kalau halak hita itu masih saudara sama kita. Ya, itu bisa juga karena bergaul jadi halak ya. Ini dari akar kata Ibrani juga nih bahasa Batak ini. Ya kan halak gitu dengan kita. Ya kata bergaul atau halak bahasa Ibraninya itu menggambarkan berjalan bersama. Karena halak itu kan pasti kan berjalan. Betul gak? Ya, saya yakin betul gak ya? Bahasa Tapanuli dari bahasa Ibrani ini. Berjalan bersama, hidup dekat, memiliki hubungan yang intim. Itu namanya halak. Jadi Henok itu saudara halak sama Tuhan. Ya, iman Henok bukan iman acara. Kalau ada acara, ya kan? Acara apa? Acara hari Minggu. Bukan acara, ya kan? Pada saat masalah datang baru iman. Tapi iman Henok adalah gaya hidup apa? Sehari-hari. Ya seperti dua orang yang berjalan bersama dalam waktu yang cukup lama ngobrol suami istri kadang-kadang saudara suami istri, ya kan? Cara berpikirnya bisa mirip, betul gak? Nilai-nilai yang dianut bisa sama, kebiasaannya bisa sama. Demikian juga orang yang berjalan, halak, bergaul dengan Tuhan. Lama-kelamaan mulai apa? Berpikirnya seperti siapa? Seperti Tuhan. Bicaranya seperti siapa? Seperti Tuhan. Mengasihinya seperti siapa? Seperti Tuhan. Yohanes 15:5 katakan apa? Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah. Kata berbuah banyak ini saudara. Ini bicara buah iman. Karakter Kristus yang keluar. Yang ketiga, apa itu iman Henok? Iman Henok itu iman yang bertumbuh melalui apa? Hubungan. Bukan sekedar pengetahuan. Tahu gitu saudaraku. Banyak orang mengetahui tentang Tuhan. Tetapi Henok dia mengenal Tuhan. Ada perbedaan besar antara mengetahui tentang seseorang dan hidup bersama dengan seseorang. Ya kan? Itu seperti kayak ya orang bisa tahu saya saudara yang mengikuti secara online. Oh ini pendeta Sabta Tandi di Palembang GBI gini-gini saudaraku. Tetapi itu saudara cuma tahu. Tetapi kalau istri saya, dia mengenal saya secara pribadi.
Nah Tuhan maunya seperti itu. Bukan cuma sekedar pintar berdebat tentang Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita mengenal dia secara pribadi. Aku tahu dia, aku punya pengalaman dengan dia. Dia pernah tolong aku, dia pernah sembuhkan aku, dia selamatkan aku. Dia angkat aku. Ya kan, aku kenal dia karena dia pernah lakukan itu. Hari ini Tuhan yang sama akan lakukan hal yang sama. Itu namanya kenal. Tapi kalau cuma pengetahuan, saudaraku yang seperti Yesus ya kan, wah pinter nih dalam keadaan yang baik-baik, dia bisa ngomong tentang Tuhan. Waktu dia susah, tertekan, aku kecewa sama Tuhan. Gak bisa seperti itu. Itu namanya tidak bergaul. Jadi iman sejati itu lahir dari apa? Dari hubungan, dari kedekatan dengan Tuhan. Ada satu A.W. Tozer ya, dia ngomong ya kan. Dia bilang gini, dia tulis dalam bahasa Inggris ya kan, dia bilang gini, God is more interested in your walk with him. Ya. Dia lebih tertarik waktu kita tuh jalan atau hidup bersama, walk with him. Ya kan? Then your work for him. Daripada kamu kerja untuk dia. Dia senang kamu hidup berjalan bersama dia. Walk with him. Ya kan? Bukan berarti kita gak mau kerja buat dia. Dia suka kalau kita kerja sama buat dia. Dia suka, tetapi biarlah apa yang kita kerjakan memang itu yang diperintahkan Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Itu yang paling penting, katakan amin saudara. Sebelum kita berjalan bersama Tuhan, hidup intim, bergaul dengan Tuhan, saudaraku, ya kan, seharusnya kita nggak tahu apa yang harus kita kerjakan. Kalau kita bisa tahu apa yang harus kita kerjakan untuk Tuhan, tanpa kita tidak punya hubungan yang dekat dengan dia, itu pasti ada apa-apanya. Tapi kalau kita intim dengan dia, kita lakukan apa yang Tuhan mau, saya yakin kita semua untuk Tuhan. Kalau ada hasilnya, ini semua semata-mata karena Tuhan. Sudah dapat saudara, pokoknya katakan amin. Ini pengertian ini kita harus terus doakan supaya masuk dalam hati, keluar dan perkataan dan tindakan kita. Yang keempat, saudara, lihat. Henok dia membangun imannya melalui apa? Kesadaran akan apa? Kekekalan. Jadi dia jalan sama Tuhan, hidup sama Tuhan. Kayak kita gini saudara, jadi Kristen, ya ibadah hari Minggu, melayani Tuhan, jadi Kristen. Saudaraku, dasarnya kita bangun iman karena kita tahu bahwa hidup di dunia ini adalah sementara saja. Saudara mau berapa tahun? 200 tahun tinggal di Palembang? Saya doakan ada 200 tahun. Ada yang mau 100 tahun? Berapa maunya? 90? Mau? Ya, tergantung. Kalau saya tuh berpikir begini, bukan berapa tahun kita hidup di dunia ini. Yang penting tiap hari Tuhan hidup dalam hati kita. Katakan amin. Ya kan? Dia kan cuma mau pakai badan yang sementara. Dia mau pakainya berapa lama terserah dia dah. Saudara-saudara, katakan amin saudara. Itu apa? Tapi kita boleh meminta. Kalau seandainya harus meninggalkan dunia ini Tuhan. Kalau boleh ya. Jangan menderita sakit kelamaan, buang duit. Duitnya biarlah sama ini kan duit aku pakai untuk nabur. Untuk supaya orang bisa kenal Tuhan. Menyembah Tuhan. Supaya rumah Tuhan penuh dengan segala kebaikan. Orang bisa datang dan lewat uang saya, tenaga. Biar Tuhan itu saja pakainya. Saya dikatakan amin. Kita gak bisa ngomong gini. Tuhan aku gak mau nanti meninggalnya sakit. Duitnya biar duitnya. Sekarang kau gak pernah pakai uangnya untuk Tuhan. Saya disangka di sini. Nah, Henok dia membangun iman melalui kesadaran akan apa? Kekekalan. Awalnya gini, dia bisa bangun intim karena ada kekekalan. Karena dia berpikir kekekalan, lalu Tuhan beritahu kepada dia. Tuhan berikan pada Henok roh nubuat. Ya mungkin dia bukan seorang nabi, tapi Tuhan kasih dia karunia bernubuat. Tentang apa saudara? Tentang kedatangan Tuhan. Tentang penghukuman Tuhan. Saudara, kenapa? Karena dia bangun hidupnya dengan kekekalan. Dia selalu berpikir tentang kekekalan. Dia sadar sebagai manusia, dia hidup sementara. Dia umur Henok berapa? 350
65 tahun. Saudara mau seumur Henok? Baru terangkat. Kelamaan buat kita sekarang mah. Ya dah, nanti gak ada teman lagi gitu ya dah. Coba tanya saudaraku ya kan. Ya kan. Nenek daripada nenek kita udah gak ada temennya lagi dia. Kita baca yuk Yudas 1 ayat 14 sampai 15. 1, 2, 3. Juga tentang Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Katakan amin. Jadi Henok ini seorang yang bernubuat. Dia bukan cuma dengar suara Tuhan, tapi dia juga menyampaikan, saudara, pesan Tuhan, firman Tuhan, suara Tuhan dengan bernubuat tentang apa? Kedatangan Tuhan untuk menghakimi dunia. Katakan amin. Jadi imannya ini bukan pelarian dari kenyataan. Dari dunia yang jahat. Dia hidup di dunia yang sangat jahat. Orang-orang jahat semua saudaraku. Jadi Henok hidup di generasi sebelum air bah. Yang manusianya semua hidup dengan kejahatan, kekerasan. Tetapi saudara, ini yang unik. Dia membangun kesadaran akan kekekalan. Ini yang membentuk, ya kan, cara hidup dia hari demi hari. Jadi gini saudara, kalau orang tuh mikirnya panjang, maka dia akan jalani hidupnya yang sehari demi sehari ini, itu pasti lebih bijak. Betul gak? Kita mikir jauh, mikir panjang. Mau ngomong begini, mau bereaksi begini, mau mutusin gini. Kalau kita punya pikiran yang panjang, bahkan sampai kekekalan, itu yang menjaga kita. Saya bisa ngerti, katakan amin. Ya kan? Contoh, udah gak usah kasih contoh ya. Contoh soal uang. Kalau kita mikir panjang, saya ini masih punya anak saya mungkin kan bisa berkatakan, ya kan, 10 tahun lagi, ya kan, butuh uang untuk kuliah. Saudara Pak dapat gaji, pasti pikirnya panjang, betul gak? Untuk mikirin anak ini. Tapi kalau gak ada pikiran yang panjang, dapat gaji hari ini habisin. Belum tanggal akhir bulan, sudah habis lebih dulu. Karena gak mikir panjang, mikirnya pendek. Hari ini, besok juga mati. Gitu. Pendek. Tapi kalau pikir kekekalan, selalu keputusan uang, keputusanmu apapun, saudaraku, yang ngerti katakan amin. Pikir panjang, ini jadi orang yang sering dengar suara Tuhan, sering dengar firman Tuhan, itu jauh lebih mudah mempercayai Tuhan ketimbang orang yang gak pernah dengar firman Tuhan. Setuju saudara? Katakan amin. Kalau saudara sering dengar suara, saudara, orang yang saudara ini kan, ya kan, dan perkataannya ya benar kok, gak ada macam-macam. Saudara akan lebih banyak percaya sama itu, betul gak? Tapi tiba-tiba saudaraku, ya kan, ada orang yang gak percaya, tiba-tiba dia benci sama si A. Si A ini gak pernah buat jahat sama saudara. Dia ngomong, dia kepahitan sama si A ini. Dia ngomong, kau tahu dah si A ini, nah ini. Yang ini pasti percaya dah? Percaya. Akhirnya reaksinya apa? Kalau ketemu si A, muka busuk. Padahal si A gak pernah buat jahat loh sama dia. Tapi karena yang ini nih, yang dipercaya, itu manusia. Tapi kalau Tuhan, makin kita dekat sama Tuhan, makin kita kagum sama dia. Kalau manusia kita makin dekat, kalau kita hati kita gak murni, kebuka semua. Akhirnya apa saudara? Kita harus bijaksana. Yang ngerti katakan amin saudara. Ya, yang kelima, saudara lihat sini, yang kelima ini terakhir. Iman yang sejati membuat seseorang hidupnya apa? Berbeda dari generasinya. Sebab Henok itu hidup di zaman yang sangat jahat. Dia punya anak namanya siapa? Metusalah. Ya, cicitnya namanya siapa? Nuh, cucunya. Ya kan? Tidak lama kemudian, saudara, dunia mengalami air bah. Nah,
Saya mau kasih tahu saudara, ada satu ayat yang sangat penting itu membuka mencelikan mata saya. Saudara, coba kita buka. Kejadian 5 ayat 21 sampai 22. Nah, kita bahas singkat ini saudara. Kita baca yuk. Saudara perhatikan ayat ini. 1, 2, 3. Setelah Henok hidup 65 tahun. Ya, Henoknya umur 5 tahun. Dia memperanakan dia punya anak waktu usia berapa? 65 tahun. Anaknya namanya siapa? Metusalah. Saya perhatikan sini. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Jadi umur dia 365. Ya kan? Setelah dia bergaul sama Allah, Henok tuh baru bergaul sama Tuhan. Intim dengan Tuhan. Setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Saudara sini. Jadi Henok tuh baru mulai berjalan, bergaul atau hidup bersama dengan Tuhan. Setelah kelahiran anaknya Metusalah. Ya tadi saya catat tuh umur Metusalah tuh berapa? 969. Metusalah ini manusia paling panjang usianya saudara. Yang gak nyampe 1000 tahun. Tapi panjang. Sedangkan Adam berapa? 932. Tapi Metusalah ini panjang. Saya coba cari saudaraku ya. Apa maksud Tuhan? Ya kan kasih anak lahir Metusalah, baru Henok intim bergaul sama Tuhan. Ya kan? Apa maksudnya? Yang pertama saudaraku ya. Saya melihat gini. Henok tuh sadar. Sekarang saya gak sendiri lagi nih sama istri. Saya sudah punya anak. Saya punya tanggung jawab besar. Anak ini akan jadi apa ke depannya? Tergantung daripada apa yang dia lihat dari cara hidup saya. Apa yang dia dengar dari omongan saya, kata-kata saya. Ya kan, saya cuma bisa menanam, saya bisa menyiram. Lalu nanti Tuhan tumbuhkan dia jadi apa ini nanti ke depannya. Saya gak bisa hidup sendiri dengan tanggung jawab yang besar seperti ini. Saya gak mau main-main. Itulah penyebabnya diambil keputusan apa? Bergaul dengan Allah. Kalau kita sudah dapat tanggung jawab pekerjaan yang besar. Saudara, perhatikan. Hormati itu kepercayaan. Dengan cara apa? Makin dekat sama Tuhan. Katakan amin saudara. Bukan makin sombong. Bukan sampai wah udah punya anak. Wah ini kan terus. Saya punya cara. Ini kita belajar itu pertama dari Henok. Dia bergantung sama Tuhan. Jadi saya perlu Tuhan. Saya butuh, saya bergantung sama Tuhan. Oleh karena itu saya harus dekat dengan Tuhan. Bukan makin menjauh dari Tuhan. Saudaraku Yesus, saya mau kasih. Yang kedua, kenapa kok anak Metusalah? Anak Henok, Metusalah umurnya panjang sekali. Saudara tahu, setelah Metusalah mati, air bah baru turun. Saudara tahu gak sih? Ini maksudnya apa? Ini bicara tentang saudara, alangkah panjangnya kesabaran Tuhan nungguin kapan manusia ini mau bertobat. Itu artinya. Dia nungguin kapan manusia bertobat. Maka dikasih panjang sekali. Pas dia mati, baru air bah datang. Jadi pesan pentingnya apa saudara hari ini? Saudara, untuk kita tentang iman Henok kita berhenti, sudah selesai. Tetaplah hidup apa? Kudus. Saat dunia meremehkan apa? Kekudusan. Tetaplah jujur. Saat ketidakjujuran dianggap biasa. Kalau kita nggak nipu, kalau kita nggak nyuri, kalau kita nggak bohong, mana bisa makan zaman sekarang? Biarlah kita nggak makan, asalkan kita nggak nyuri, nggak nipu, nggak bohong. Setuju nggak saudara? Katakan amin. Itu prinsip ini kita harus doakan. Nggak bisa tanpa iman, nggak mungkin. Tanpa iman tidak mungkin kita bisa hidup kudus, hidup jujur. Tetaplah jaga integritas. Saat kompromi itu dia udah dianggap normal. Udahlah, semua juga lakukan itu. Tetaplah setia beribadah. Sekalipun banyak orang sudah kehilangan gairah secara rohani.
Saya bersyukur sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya tuh ya kan diberikan kesempatan melayani di kota Palembang. Khususnya di Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah di Palembang ini. Saya bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Saya melihat saudaraku jemaat di sini, orang-orang di Palembang itu masih punya gairah beribadah yang luar biasa. Ini gereja yang tiap hari ibadah. Baik secara online maupun secara ini onsite. Semua pada itu. Selasa kita doa pengurapan yang hadir seperti orang KKR. Minggu saudaraku, kalau saya udah atekol, bukan satu orang yang maju, dua orang maju. Semua yang hadir di gereja itu turun, maju, minta didoakan. Itu masih ada gairah, itu bersyukur sekali. Saya tidak mau bandingkan dengan yang lain. Saat saya pelayanan di kota lain, di gereja lain. Atekol, gak capek saya. Saya atekol, 3 orang yang maju. Dari sekian ribu. Saudara Yesus tetap ibadah, tetap setia, tetap jujur. Tetap pegang integritas. Tetap hidup kudus. Katakan amin. Henok tidak meninggalkan bangunan besar, kerajaan besar, prestasi besar. Tapi dia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah kesaksian bahwa hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Mungkin beberapa di antara kita tinggalkan semua yang kelihatan orang dulu wah. Tapi biarlah saudara ada satu kesaksian di hati kita ini. Tuhan tuh berkenan dengan kita. Dari hidup kita. Katakan amin. Pasti saudara pernah gak? Harus ada punya pengalaman ini saudaraku. Harus punya pengalaman ini. Saya sering berkali-kali saudaraku. Saya dapatkan sampai saya biasanya itu nangis. Yang Tuhan bilang, aku berkenan. Aku suka sama kamu. Sama keputusan kamu. Sama ini. Dan biasa itu ketika saya mengambil keputusan atau melakukan sesuatu yang memang itu saya percaya itu iman dari Tuhan, lalu saya jalankan itu. Ya, saya kasih contoh ini salah satu yang terakhir nih saudara ya. Ada berapa sih? Sering dalam kesempatan itu kan. Ya kan? Ketika kami rapat kerja, ini lagi sedang rapat kerja sekolah. Ya, di bawah naungan ada 3 sekolah. Sekolah Bethesda yang umum, Miracle yang sekolah luar biasa, dan PKBM Bintang. Itu para kepala sekolah semuanya pada presentase. Saudara, saya berpikir bahwa selama ini sekolah-sekolah di bawah kita ini atau Bethesda apa, itu hal yang ya sekolah biasa aja lah. Aku tahu, nggak tahu lebih dalam. Karena meeting begitu aja. Tapi pas kemarin rapat kerja, saya baru tahu daleman sekolah ini. Dahsyat, luar biasa, sampai saya terpesona dan kagum sama kerja-kerja para kepala sekolah dan guru. Saya ini hal yang luar biasa mereka sudah kerjakan seperti ini. Pada waktu saya tiba-tiba turun saudara, tes. Tuhan bilang, aku suka karena kamu mau mentaati apa yang aku perintahkan kepada kamu. Bikin sekolah. Ya kan, 600-an orang di sekolah Bethesda. Ada sekitar 30 orang di Miracle. Dan di sekolah Bintang ada kurang lebih 25 orang. Saya melihat ini hal yang ini jiwa-jiwa semua. Saya melihat ini sebagai satu jemaat. Sebagai umat Tuhan. Yang sedang kita persiapkan untuk kedatangan Tuhan. Katakan amin saudara. Dan untuk menjadi anak-anak yang akan menjadi terang. Jadi garam. Kita persiapkan mereka. Saudaraku. Nah jadi kesimpulannya begini saudaraku. Terus bertanya dalam setiap kesempatan. Kalau kita lagi diam. Ya. Pada akhir hidup saya. Ya kan. Ingatlah bukan berapa banyak hal yang saya bisa capai. Tetapi apakah surga berkata tentang saya. Seperti surga berbicara tentang Henok. Ia hidup bergaul dengan Allah dan ia berkenan kepada Allah. Jadi mungkin doa yang harus kita naikkan, sudah kita harus perlu tambahkan. Ya kan? Yaitu kita perlu berdoa dengan doa Tuhan, ya kan? Tuhan, jangan hanya memakai hidup saya, tetapi jadikanlah hidup saya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saudara mau amin? Yuk kita bangkit berdiri. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, ya Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan, bungkus anak-anak-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu. Berkati tangan-tangan yang membawa persembahan untuk pelayanan di gereja ini Tuhan, di menara doa ini. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.